Bab 697. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Semua orang terdiam. Beraninya dia menantang Pak Erik lagi setelah memiliki begitu banyak musuh. Ucap Sugi. Senyum di mulutnya perlahan melebar. Dia menunjukkan senyum sini sambil berkata, Adril, bagaimana aku harus menasihatimu? Apa ini kegilaan terakhirmu sebelum mati? Pada saat ini, amarah dan rasa benci Sugi terhadap Adril tiba-tiba lenyap. Dia hanya merasa itu konyol sekarang. Setelah menghina keluarga Surya, keluarga Juwana dan keluarga Gunawan, Adril bisa-bisanya menyinggung Erik lagi. Menurut Sugi, Adril tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia memutuskan untuk gila sebelum mati. Sambil memandang Adril dengan wajah sinis, Yasmin dengan sedikit bergurau berkata, bisa-bisanya kamu masih berani sombong di saat seperti ini. Otakmu memang nggak cocok untuk bergaul dengan orang kelas atas. Hanya cocok untuk bermain-main di tempat seperti kota Silas. Ibuku benar-benar sudah salah menilai. Bisa-bisanya dia memilih untuk meninggalkan putrinya yang baik seperti aku demi membantu orang seperti kamu. Lanjut Yasmin. Sekarang Yasmin tidak lagi merasa benci pada Adril. Tetapi dia merasa sangat superior. Dia yakin dirinya memang lebih unggul daripada Adril. Karena berhasil mendekati Sugi yang berposisi tinggi itu. Yasmin merasa pikiran dan kecerdasan emosionalnya yang hebat ini cocok untuk bergaul di kalangan kelas atas. Sedangkan Adril hanyalah sebuah lelucon bagi orang-orang. Gonggongan kalian berisik sekali. Tapi aku sangat lapang dada, ucap Adril. Adril berkata dengan malas-malasan. Sekarang aku akan memberi kalian satu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf padaku. Aku akan memaafkan kalian. Ketika Adril mengucapkan itu, semua orang merasa lucu dan memandang Adril seperti badut. Adril sendiri sudah terjebak dalam keadaan yang sulit. Tetapi dia masih ingin orang lain berlutut dan meminta maaf padanya. Bahkan Tanto pun marah. Dia mengumpat dengan keras di dalam hatinya. Kapan kamu bisa berhenti berpura-pura keren? Kamu bisa berlaga sepuasmu. Tapi masalahnya, kalau kamu mati, aku juga akan mati. Bos, situasi ini mengerikan. Kita sebaiknya menyerah saja kali ini. Kamu bisa mengakui kesalahanmu. Itu nggak memalukan. Ucap Tanto. Dia berusaha sepenuh hati untuk membujuk Adril. Minggirlah. Jangan menggangguku. Tegur Adril. Adril melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan meminta Tanto untuk minggir. Dia juga berkata kepada Rafa. Jenderal Rafa. Kamu nggak perlu ikut campur. Aku akan menghadapi mereka sendiri. Rafa tidak mundur. Dia tersenyum dan bertanya. Apa Dr. Adril takut aku melibatkan Pak Gary dalam masalah ini? Saat ini semua pihak menyerang Adril. Jika Adril menyerang secara paksa, dia akan melibatkan Gary tak terkalahkan dalam masalah ini. Namun, sebelum Adril menjawab, Rafa langsung berdiri di depan Sugi untuk menghadang Adril. Rafa berkata kepada Sugi dengan dingin, hari ini, aku akan bertarung atas nama pribadi, tanpa melibatkan pihak militer sama sekali. Kalau kamu mau menyentuh Dr. Adril, lewati aku dulu. Kamu nggak perlu melakukan ini. Kamu hanya tingkat 6. Ucap Adril dengan kejut. Dia tidak menyangka Rafa akan mempertaruhkan nyawanya untuk dia. Rafa langsung menyela dan berkata, Dr. Adril nggak perlu banyak bicara. Aku menganggapmu sebagai teman. Kalau aku melihatmu mati di depan mataku hari ini, aku nggak akan bisa menghadapi hati nuraniku di masa depan. Kalau aku mati dalam pertempuran hari ini, aku nggak akan menyesal. Nyawa Dr. Adril lebih berharga daripada nyawaku. Kamu hidup bisa menyelamatkan Pak Gary dan seluruh rakyat. Lanjut Rafa. Rafa memandang Adril, lalu berkata dengan tegas, nanti aku akan menahan Sugi sekuat tenaga. Kamu segera kabur di tengah kekacauan. Kamu, ucap Adril. Dia memandang Rafa dengan tak berdaya. Agaknya dia sudah sangat keterlaluan dalam menipu Rafa. Sekarang Rafa benar-benar menganggapnya teman seperjuangan.